Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Al-ayah. Sahabat dakwah yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji dan syukur sepatutnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur. Ya alhamdulillah, berkat ridho serta indayahnya Allah masih memperkenankan kita untuk dapat merasakan segala macam karunia yang diberikan kepada kita, baik dalam bentuk yang paling sederhana maupun dalam bentuk yang paling besar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi dan Rasul pembawa risalah Allah, yakni adalah agama Islam, untuk bisa disebarluaskan bagi umat manusia hingga kemudian pada akhirnya kita tercerahkan dengan adanya risalah dari Nabi Muhammad SAW tersebut. Sahabat dakwah yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya masih ada di dalam ingatan kita ketika dahulu mungkin waktu semasa kita kecil senantiasa kita dipesankan baik oleh orang tua kita ataupun oleh guru-guru ngaji kita bahwa bagi kita yang paling pokok dan paling utama adalah kita mampu untuk menjadi sosok yang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada apa? Tentunya yang dimaksudkan adalah beriman kepada semua yang terdapat di dalam rukun iman yang 6. Tentunya kita semua memahami, tentunya kita semua menguasai, tentunya kita semua tahu bahwa rukun iman yang 6 itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, atau beriman kepada qada dan qadar. Dalam kesempatan petikan-petikan dakwah kali ini, saya ingin mengantarkan kita untuk mencoba memahami lebih jauh tentang bagaimana kita beriman kepada 6 perkara tersebut. Sahabat dakwah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan sesuatu hal yang paling fundamental, sesuatu hal yang paling mendasar, sehingga tidak dikatakan seseorang itu benar keyakinannya tanpa dia benar meyakini Tuhannya, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang menciptakannya dan menciptakan seluruh alam semesta ini. Yang kemudian kita fahami bahwa beriman kepada Allah adalah sesuatu hal yang fundamental. Itulah mengapa untuk menentukan seseorang adalah telah menjadi seorang yang beriman atau tidak di dalam Islam, harus mampu untuk menerjemahkannya secara nyata terlebih dahulu apa yang ada di dalam 2 kalimat syahadat. Baik mampu mengucapkannya maupun mampu untuk memahaminya
dan mampu untuk mengamalkannya. Kita tahu bahwa 2 kalimat syahadat didahului dengan kita bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah, yang patut untuk diibadahi, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam kalimat 2 kalimat syahadat itu didahulukan dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya barangkali untuk memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus kemudian mampu untuk mengetahui tentang apa dan bagaimana seharusnya gambaran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Di antara gambaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah yang pertama, kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah zat yang Maha Esa. Allah adalah zat yang Maha Tunggal. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam salah satu suratnya, di dalam salah satu firman-Nya menyatakan secara tegas dan menuntun Nabi Muhammad SAW agar mampu untuk mengatakan bahwa Allah itu adalah zat yang esa. Kita dapat mengetahui hal tersebut lewat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ikhlas ayat yang pertama, di mana Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan, dialah Allah yang Maha Esa. Barangkali ini sebuah rangkaian kalimat yang sederhana, mengatakan bahwa Tuhan kita yaitu Allah adalah zat yang esa. Namun sebenarnya ini adalah mengandung sebuah pesan akidah yang luar biasa, yaitu di mana kita meyakini bahwa zat yang menciptakan alam semesta ini adalah bukan merupakan zat yang serupa, yang ada bandingannya dengan apapun juga. Disebut Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang esa. Itu menunjukkan bahwa dirinya adalah hanya satu-satunya. Tidak ada yang dapat menyerupai dirinya. Tidak ada yang dapat menyerupai beliau, baik dari segi zatnya maupun dari segi apa-apa yang mampu dikuasainya. Yang kemudian jikalau ada di antara makhluk Allah yang mengakui memiliki kemampuan yang sama seperti kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu sudah masuk ke dalam perbuatan syirik kepadanya, perbuatan yang telah menyekutukan Allah, sementara Allah menyatakan dirinya adalah zat yang esa. Qul huwallahu ahad. Hadirin sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan terhadap Allah itu adalah esa. Ini adalah keyakinan yang fundamental, keyakinan yang mendasar, yang kemudian akan membedakan kita dengan umat-umat yang berkeyakinan lain. Dikarenakan selain umat Islam, terdapat mereka-mereka yang meyakini bahwa yang namanya Tuhan bagi mereka adalah bukan zat yang tunggal, tapi zat yang berbilang, zat yang banyak. Yang disebutkan oleh mereka adalah zat yang banyak kemudian berada dalam satu kesatuan. Bagi akidah umat Islam ini adalah bukan sesuatu hal yang diperkenankan. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya hendak mengajak diri saya pribadi dan umumnya kita sekalian
untuk betul-betul mengerti dan memahami serta meyakini bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satunya dengan meyakini sebenar-benarnya bahwa Allah adalah zat yang maha tunggal. Seperti apa yang tadi Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas ayat yang pertama. Wallahu a'lam bissawab. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Ana muslimun qabla kulli syai'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.